Di surah An-Nahl ayat ke-15 ya. Kita mulai baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Ya, kita cek tajwidnya. Wa alqa, alnya alif lam qamariyah bukan? Bukan. Cirinya apa kalau qamariyah mah? Alif. Nah, di sini alifnya hidup. Enggak boleh, enggak jadi dia. Ya. Ada beberapa yang secara zahir seperti alif lam qamariyah atau samsiyah, tapi sebenarnya bukan. Dulu pernah dicatat mungkin di surah Ali Imran ya, pas kita membaca surah Ali Imran. Masih ingat tak, catat enggak tuh? Ayat tentang punten.
tentang perang Badar. Nah, ada di halaman 72. Coba lihat. Ketemu di atas, paling atas tuh. Wa ma asabakum, terusnya. Nah, itu alif lam kemudian bukan? Alif lam komari ya. Al-Qamariyah? Bukan. Sama dengan coba di sini ya. Tapi jangan ditutup dulu. Sama dengan halaman 182, coba lihat. Halaman 182. Kalimatnya sama. Ayat 41 di atas. 1, 2, 3, baris keempat. Al-Anfal. Yaumal taqal jam'an. Sama ini yaumal taqal jam'an sama. Ini ayatnya tentang perang Badar. Di sini bukan al-Qamar Qamariyah dia. Kalau kalimat yaumnya kita tutup, gimana bacanya kita? Gimana bacanya? Kalau kalimat yaum kita tutup, gimana bacanya? Taqo. Al-taqo apa gimana bacanya? Taqo. Ya. Ya, bacanya iltaqo. Bacanya iltaqo. Jadi kalau dilanjutin yaumal taqo. Ini di sini bukan alif lam qamariyah. Karena dia fi'il di sini. Kalau alif lam itu maksudnya kata kerja isim. Masjid, al-masjid, wal masjid, al-ilmu, ya, al-amal, dan seterusnya. Ini namanya alif lam qamariyah. Tapi kalau dari fi'il nggak bisa dia. Ini kalau tanpa kalimat yaum kita bacanya iltaqo. Yang rumusnya itu huruf ketiga. Huruf ketiganya apa di sini? Fathah kan? Karena fathah berarti dibacanya apa? Kasroh. Itu yang berlaku. Ya, hati-hati ini ya. Khawatir kita ngajar kemudian berseteru dengan muridnya. Kata muridnya ini bukan Al-Qamariyah Ustaz, Al-Qamariyah ini katanya. Nah, takut gurunya begitu. Ya, karena gurunya mungkin Banyak ini, Pak. enggak banyak. Enggak banyak. Ini udah 2 kan. Iya. Di kalimat yang sama. Kalau tidak salah 3 atau berapa ya lupa saya. Iya. Yang al-jam'annya juga itu. Kalau al-jam'annya mah alif lam, samsi al-qamariyah dia. Kalau al-jam'annya isim. Penulisannya sama ya? Sama. Ya, coba nih kalau kita ditutup kalimat sebelumnya. Yaumal taqo ditutup. Gimana bacanya? Il-jam'an apa al-jam'an? Al-jam'an. Tapi kalau kalimat yaum ditutup, dibacanya il-taqo. Bukan al-taqo, bukan. Dia fi'il dalam bahasa Arab kata kerja ini. Ya, hati-hati dikasih. Kalau yang depannya itu Ustaz, Yang mana? yang iljam'a ini. Bukan il-jaman itu al-jaman bacanya. Itu mah kata benda dia isim. Cuma il-taqo aja. Itu fi'il madhi. Il-taqo artinya bertemu. Jam'an 2 kelompok, kafir dan mukmin di perang Badar. Ya, ini kasih ini aja di catatan di Quran kita. Jadi di sini bukan alif lam qamariyah. Baik. Wa alqa qa-nya mad tabi'i. Mad tabi'i itu bisa panjang oleh alif mamdudah atau oleh alif maksurah. Nah, di sini alifnya alif maksurah nih. Tetap dia fathah bertemu alif, tapi alifnya kata orang kampung alif bengkok. Tapi kalau orang Arabnya nyebut alif lam alif maksurah. Kalau yang panjang namanya alif lam alif mamdudah. Ada alif yang panjang namanya mamdud dari kalimat mad. Maksurah kalimat qasir, pendek, qasir, maksur. Ya. Jadi alifnya alif apa nih? Alif bengkok. Fil ardi, fil Alif lam qamariyah. qamariyah nih. Kalau fi-nya ditutup, gimana bacanya? Al. Al tuh. Kalau al berarti alif lam.
Tapi kalau tadi bacanya il, bukan al dia. Baik, rawa. Sia, ada nggak sia? Ya, tapi lanjut dulu. Ya, rawasia. Rawasia satu kata ini. Enggak rawa sendiri, sia sendiri, tapi rawasia. Ifa. Hakiki apa syafawi? Hakiki. Dari sisi jarak, tak akrab, kan dia dekat. Dari sisi tipis tebal, tipis, karena tak ya bukan to. Dari mi, matabi, antamida bikum, kum, idhar syafawi. Wa an, ha, raw, idgham bi gunnah. Wa subulal, la'allakum tahtadun. Wa ala mat wa bin alif lam samsia. Ya, itu dari sisi itu bisa. Tapi ini alif lam sebenarnya dia. An-najmu asalnya dikasih ba bin najmi. Jadi masuk ke alif lam di sini. Alif lam syamsiyah. Naj Al-Qala surah hum yahtadun. Ya, wa bin najmi, dan dengan bintang hum mereka yahtadun mendapatkan petunjuk. Ini untuk orang yang sedang di lautan. Di laut kan untuk mengetahui daratan kan lihat bintang. Ya. Ada di Mesir itu dia partai politik lambangnya bintang. Pakai ayat ini. Padahal partai sekuler. Partainya partai sekuler, cuma lambang mereka bintang. Nah, pakai ayat ini dia itu. Katanya wabin najmi hum yahtadun. Pakai ayat. Ya karena di Arab sih ya. Walaupun partai sekuler pakai ayat. Afamai ya yakhluqu kamal la yakhluqu. Nah, kubro dia. Qalqalah itu ada hurufnya yang tipis, ada yang tebal. Ya kan? Ada bajudi. Nah, itu huruf tipis atau tebal? Bajudi. Tipis. Karena kalau difathahkan bajada. Toko tebal. Makanya beda antara bajada, ba jim dal, aj, ade, ba abe, ya kan? Dengan qaf dan to. Kalau qaf ketika difathahkan bunyinya ko. To juga bunyinya to gitu. Maka kata para ulama, baliknya pantulan itu ke harokat fathah. Ketika difathahkan dia kan ko dengan to tuh. Makanya ato, ako, bukan ate, ake. Kalau ate nanti jadi tipis jadinya. Ya ini ato, ako gitu. Wallahu a'lam. Taib afala wattabi'i tadhakkarun. Mad arid lis sukun. Apa itu arid ya? Masih ingat nggak arid? Arid itu tidak asli. Jadi sukunnya tidak asli. Asalnya mah tadhakkaruna. Ya, diberhentiin tadhakkarun. Berarti sukunnya nggak asli. Ya, berhentikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi. Ya, yang tafhim apanya? Lamnya. Jadi ada 3 huruf. Jadi huruf hijaiyah kebagi 3 nih. Ada huruf tipis, huruf tebal, huruf tipis tebal. Masih ingat nggak dulu itu? Huruf tipis sembunyi a gitu. Yang tebal yang o. Terus ada 3 huruf yang bisa dua-duanya. Apa itu? Alif, lam, ro. Alif itu kan dia hanya nempel kepada fathah kan untuk menjalankan fathah. Kalau yang fathah itu huruf tipis, jadi alif jadi tipis. Namanya kafirun, ka bunyinya a tuh. Tapi kalau alif nempel ke qaf, qalu bawahnya ko, jadi tebal dia. Itu alif. Kemudian lam bisa tipis dan bisa tebal hanya di lafaz Allah atau bahasa tajwidnya lafdzul jalalah. Lamnya doang, enggak semuanya. Lafdzul jalalah. Kapan itu bisa tebal? Apabila sebelum lafaz Allah ada fathah dan ada dhamma. Qul huwa Allah. Jadi tebal itu bunyinya lo.
Tapi kalau tipis bunyinya la. Bismillah gitu. Nggak boleh bismillah, nggak boleh. Ya, bismillah. Allah, ya bukan Allah. Allah, nggak bisa. Orang Kristen tuannya katanya Allah. Dia nggak belajar tajwid itu. Kalau lafaz Allah sebelumnya itu fathah, harusnya mah tebal. Allah dia. Dia mah nggak belajar tajwid, jadi nggak tahu. Ikut-ikutan. Bukan dia punya nama Allah kan? Iya, kita mah alhamdulillah. Dia mah diterjemahin, puji Tuhan. Saya baru pertama ke Taman Cilegon tuh nggak tahu kalau banyak orang Kristen di situ kan. Kita mau ngomong alhamdulillah, alhamdulillah aja. Pas dia ngomong puji Tuhan, kata puji Tuhan. Berarti orang Kristen ya. Iya. Sebenarnya alhamdulillah itu terjemahannya puji Tuhan. Alhamdulillah segala puji lillah punya Allah, gitu kan. Cuma dia nggak pakai bahasa Arab. Puji Tuhan. Ya. Tadi sampai mana? Tadzakarun ya. Nikmat Allah. La-nya mad tuhsu. Ha. Nah, mad tabi'i apabila berhenti. Kalau lanjut majaiz. Kenapa kalau berhenti jadi mad tabi'i? Karena dianggapnya hamzah enggak ada. Karena yang membuat dia panjang itu adalah hamzah yang bertongkat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Harus lanjut gitu. Enggak boleh udah panjang la tuhsuha. Berhenti. Salah tuh ya. Sekalipun dia umpamanya mau ruku, enggak boleh. Namanya madruku. Ya, madruku. Hati-hati, madruku suka dibaca oleh imam di akhir surah Sabihis. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar tanya. Itu kan Musa. Sa itu fatha ketemu alif, sa ketemu alif bengkok. Mantubi Musa segitu aja. Suhufi Ibrahim wa Musa gitu. Jangan wa Musa. Mad iwad juga 2 harokat. Saya pernah dengar imam tuh inna ma'al usri yusra katanya. Gimana itu kayak gitu tuh? Imam tuh ya kan 2 harokat yusra mad iwad. Inna ma'al usri yusra gitu aja. Tapi nggak tahu tuh ya imam juga cakan-cakan tajwidnya. Kalau kita tahu mah jadi nggak enak ke kupingnya. Tapi kalau suaranya enak mah makmum juga ngedengarnya enak kali ya. Cuma kalau kita ngerti tajwid nggak enak kedengaran ke kuping. Inna ma'al usri yusra. Belum udah 2 rakaat madiwad. Baik, lanjut dulu. Inna nallaha lam jalalah Ghafur Rur ya Rahim Madarid Wallahu Tafhim Ya'lamu ada ya kita katakan tidak ada. Kenapa coba? Karena di nun mati dan tanwin nggak ada di sini, mim mati nggak ada, mad nggak ada. Karena hukum tajwid yang paling banyak dalam Al-Quran hanya 3 saja, nun mati, mim mati, mad. Itu yang semuanya ada berapa jumlahnya? 18 kan? Nun mati ada 5, mim mati 3, 8. Mad 10. Yang 2 harokat 4, yang lebih dari 2 6. Dari buku 1 dan di buku 2. Tapi di buku 3 kita tambah ada mad tamkin untuk yang 2 harokat dan ada mad farqi untuk yang lebih dari 2 harokat. Tapi lanjut dulu, silakan. 9 satu-satu. Allah. Berapa nih? 19 ya? 19 Oh. Allahu ya'lamu ma tasifun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu wallahu tahsin ya'lamu ma atabihi tusirru atabihi na wa ma atabihi tu'linun. Mad ari disukun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذي ألف لام سمسية ذي مدبئي يد قلقلة سجرو مدبئي من ihfa hakiki du madtabi'i lillah tarkik la madtabi'i yakhluqu luku madtabi'i syai'au idgom bigunnah hum idhar safawi yukhlaqun mad arid disukun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Idhar safawi wa matabi'i tun idhar safawi idhar halki ghairu ahya mad iwad bukan mad iwad ya, mad wajib mutasil. Wa ma matabi'i yash'uru matabi'i ayya matabi'i yub qalqalah sugro yauthun madarid li sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum illahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Illahukum la huwa illa matubi kumnya idhar illahu Sebutin idharnya. Idhar safawi. Kumnya. Yang kum ilahukum. Tadi idhar baca betul, tapi idhar safawi. Idhar safawi. Illa lanya matubi huwa idkom biguna hid wa nya matubi hiddu hid qalqala Ya. qalqala bro falladzina fanya matubiin falladzina alif lam kamaria alif lam samsia zina matubi'i danya matubi'i yu-nya Enggak ada. yu-nya enggak ada sida Yuk minu aja. minu nu-nya matubi'i bil alif lam qamariyah danya matubi'i a-nya matubi'i mad badal khiroti kullu lu-nya matubi'i Buhum idgom Mim ketemu mim. mimi Ya, idgham atau idgham safawi. ya. Minkum mungkiro ikhfa hakiki Kalau idhar halki. iya ikhfa hakiki Kirotu idkom biguna humus idkom mimi idkom safawi ya Pak idkom mimi takbirun Madarid disukun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين لا مرتبئي anna idhar gunnah musaddah Allahu lam tafhim ya'lamu ma matubi'i yusirru matubi'i wa ma matubi'i yu'linun mad arid disukun inna gunnah musaddadah hu marsilah wasilah sugro la matabi'i yuhibbul alif lam qamariyah al mustakbirin mad arid lisukun Ya. Wa idza qila lahum madza Ditahan mimnya. Mim ketemu mim. wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin wa idza mantubi'i lahum idhar safawi lahum ma idgham biguna idgham safawi idgham mim ma mantubi'i za taijun pasir anzala ihfa hakiki rabbukum idhar ya idhar safawi qa mad tabi'i lu mad tabi'i asa mad asa mad tabi'i ti mad tabi'i tirul alif lam qamariyah awwalina mad arid disukun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Suaranya kurang kedengaran. Ya. Volumenya udah habis. Volumenya ditambah. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati wa min kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm ala sya'a ma yazirun. Liyahmilu majazun fasil auza matabi'i rohum ka idhar safawi ka matabi'i milatai idgham biguna ya ummal alif lam qamariyah ya matabi'i mati wa min au idhar halki auza matabi'i ril ladhi ril alif lam samsyah ladhi matabi'in yudhillu matabi'ina hum bi ifa safawi bi ghairi ilm ala matabi'i sya'a mad wajib mutasil ma matabi'i jazirun mad arid lisukun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد
Qad makaral ladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون Qad qalqalah sugra makaral ladzi alif lam samsiyah zi matabi'i min ikhfa hakiki qab qalqalah sugra him izhar safawi fa'atallahu tabhim bunya matabi'i iyanya bun izhar halki ya matabi'i nahum idgham mimi minal alif lam qamariyah wa matabi'i alaihim alif lam alaihimus alif lam samsiyah saqqa qalqalah sugra min ihfa halki ihfa hakiki fihim izhar sapawi wa ata matabi'i humul alif lam qamariyah aza matabi'i min izhar halki la matabi'i yas'uruna alif mat aril sukun Rasa. Tumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syuraka. Naknya jangan dipanjangin. Tumma yawmal qiyamati yukhzihim Tumma yawmal qiyamati yuhzihim wa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tusaquna fihim Qala alladhina utul ilma innal hizyal yawma wassu'a 'alal kafirin. Tumma gunnah musadadah yauma alif lam yaumal alif lam qamariyah qiyamat tabi'i yuhzi matabi'i him izhar sabawi wa yaku matabi'i aina syuraka mad wajib munfasil allazi alif lam samsiyah zi matabi'i kuntum ihfa hakiki tum izhar sabawi tusa mad wajib munfasil tusaquna mad lazim musaqqal kalimi saqu mad tabi'i fi mad tabi'i him izhar safawi ko mad tabi'i allazi alif lam samsiyah zi matabi'i u matabi'i tu matabi'i apa mad badal u utul ilma u nya mad badal u mad badal tu matabi'i tul alif lam qamariyah inna gunnah masadadah innal alif lam qamariyah iz iyal alif lam qamariyah
wasu mad mad jais munfasil. Wasnya alif lam. Was alif lam samsiyah. Su mad jais munfasil. Mad wajib mutasil. Alal alif lam qamariyah ka mad tabi'i. Firin Madarid. mad arid lisukun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqawus salama kunna na'malu min syu'in bala inna allaha alimun bima kuntum ta'malun. Alladzi alif lam samsiyah di matobi'i tatawaffa matobi'i humul alif lam qamariyah mala mat wajib mutasil ikatu zo matobi'i limi mat ja'in mufasil fusihim ang ifa akiki usihim husihim idhar safawi wa al qawus alif lam samsiyah salama matabi'i kun ya salama ma matabi'i kunna guna musayadah matabi'i nak malu min su ifa hakiki su mat wajib mutasil bala mat jais munfasil inna guna musayadah Allah tafhim alaihim alimum bima idghamimi alimum matwa idgham bi gunah bi oba ya alaihimum bima iklab bima matabi'i kuntum kuna ifadike tum idhar safawi tak malun mat arid isukun. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Fadkhulu majaj pasir ab kokolah subro wa madtobi'i jahannam magnam sajadah kho madtobi'i lidi madtobi'i fi madtobi'i ha madtobi'i falabi samas wal alif lam qamariyah mutakabbirin mad adil lisukun. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum Anzala. wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Waki matobi'i lilladzi matobi'i attaqau ittaqau lain ya. Ma matobi'i za mad jaiz munfasil anzala ihfa
halki hakiki ihfa hakiki rabbukum idhar safawi ko matobi'i lu matobi'i khoi lain Lin. Kalau berhenti kalau berhenti mad ada disukun khair ya. Madlin. mad oh ya mad Khair apa khairo? khairo Oh. Kalau khairu mad iwad ya. Kecuali khairun. Ya kalau khairun mad iwad lilladzi matobi'i ahsanu matobi'i fi matobi'i ha matobi'i hadhihi dunya ad-dunya ad-dunya alif lam al-samsiyah dunya dunya idhar mutlak. Ya. ya matobi'i hasanatu idgham bigunah walada matobi'i rul alif lam qamariyah a matobi'i mad badal khair akhirati khair lain mad lain kalau berhenti mad lain enggak ada ataunya khairu idgham bigunah da matabi'i rul alif lam qamariyah al muttaqin mad arid disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un. Punya panjang. Ma yasha'un. Kadzalika yajzillahu Yajzillah. Kadzalika yajzillahu jillahul muttaqin. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Jannatu idgham biguna ad idhar janna guna musaddada nam nanya matumi ad id qalqala kulqala subro ni idgham biguna kullu yad qalqala khullu matobi na ha matobi taj qalqala sugro rinya matobi ming ifa kiki tahtihal hanya matobi tahtihal alif lam qamariyah anha hanya mutabi'i an idhar halki hanya mutabi'i lahum humnya idhar safawi fi nya mutabi'i hanya mutabi'i ma matabi'i yasha'un yasha mad wajib tasil ka hun mad arid disukun kaza danya mutumi lika yaj qalqala zenya mutumi zillah lafaz Allah alif lam sams tarhim tarkik alif lam samsiyah matubi'i khul muttaqin alif lam qamariyah muttaqin
mad alif disukun. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzi alif lam samsiyah dzi matobi'i tatawaffa matobi'i humul alif lam qamariyah malai mad wajib mutasil Toyibi matobi'i yaku matobi'i lu matobi'i sala matobi'i mun idhar halki alaikumud kolkolah sugro hulul alif lam qamariyah janna gunnah musadada bima matobi'i tum ihfa hakiki tum idhar safawi ta'malun madari disukun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون hal yang zuru yang ihfa hakiki ru matabi'i illa majaiz madzaid munfasil anta ihfa hakiki tiyahumul alif lam qamariyah mala mad wajib mutasil au ya tiya amru rabbik enggak ada ya kaza am izhar safawi kaza matabi'i fa'ala allazi alif lam samsiyah zi matabi'i min ifa hakiki qob qalqala sugro qoblihim idhar safawi wa ma matabi'i zolamahumullah lam jalalah tafhim wala matabi'i king idhar hakiki ka matabi'i ihfa hakiki ka matabi'i nu mazaiz munfasil ang ihfa hakiki ang pusahum idhar sapawi yadrimun mad arid disukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa asabahum sayyi'atu ma amiru wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un. Fa asabatu bahum idhar sapawi sayyi'a wa tabi'i sayyi'a pada sayyatu ma matabi amilu matabi wa haqa matabi wa aqobihim idfam mimi ma matabi kanu matabi bihi matsilah sudro yastahdiun mat hari disukun. Ya. Ini mutlak itu ada 4 tapi ada yang nambahin 7 jadinya. Itu mutlak. Dunia. Satu kalimat apa? Dunia. 2 Sinwan. 4. Biasanya tajid ini yang ini kan dun ya sinwan kinwan bunyan. Secara zahir nun ketemu ya atau nun ketemu waw apa itu harusnya? Idgham. Duya ini menggunakan siwan
qiwan, buyan. Harusnya begitu. Tapi karena dia satu kata, maka tidak jadi idgham. Kan satu kata kan? Satu kata. Itu alasan satu kata, maka diidharkan. Dunya, sinwan, qinwan, bunyan. Alasan satu kata. Tetapi untuk ada juga dua kata, tapi dimasukin ke idhar mutlak. Satu tambahannya di surah Yasin. Yasin ketika bertemu dengan wal Quran. Hakim ya. Ini Yasin kan tulisnya gini ya. Yasin. Nun sukun ketemu waw, harusnya gimana? Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada yang kayak gitu riwayatnya. Tapi yang kita pelajari riwayat Hafs, jalur Imam Syatibi. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim tetap diidharkan. Ini kalau bawahnya bab wasol ya. Tapi kalau yang waqaf mah biasa. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lanjut. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi tidak boleh Yasiu. Sekalipun ada riwayatnya. Saya pernah, teman saya dari Tasik, dia lagi tilawah. Kalau tidak salah ayat ini yang dibaca sama dia itu muadzin di kampus. Orang Tasik itu muadzin di Yaman saat itu. Kemudian sambil nunggu qomat, waktu qomat, beliau tilawah. Kemudian imamnya sudah datang, sudah hadir di depan dia, kan di mihrab dia tilawahnya. Imamnya sudah di sini, dia tilawah di sini dekat imam. Imamnya itu adalah Syekh Qurra. Jadi ahli Quran banget gitu. Seluruh bacaan tahu dia. Kemudian kawan saya baca Yasin ini dikerasin. Dia kan mendengar pasti kan yang udah ahli Quran dianya. Kemudian diidghamkan, langsung dimarahin. Dimarahin sama itu tuh. Ya, ya saya memang ada riwayatnya. Dia kan sedang baca hafaz, jadi nggak boleh gabung-gabung. Nah, akhirnya dia suruh dibaca idhar di sini. Yasin, idhar kan? Ke waw. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, idhar mutlak di sini. Ada juga ditambah dengan surah Al-Qalam. Nun. Nun kan gini. Ketemu dengan apa tuh? Wal qalam wa ma yasturun. Kalau ditulis gini kan? Nun, berarti nun sukun. Nun ketemu waw. Nu, harus kan? Nu kayak gitu tuh jadinya tuh kan. Nu-nya panjang 6 rakaat, kemudian nun ketemu waw juga panjang lagi. Kata para ulama tidak dibaca idgham, dibacanya idhar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi nunnya tetap diidharkan. Namanya idhar mutlak. Jadi selain ini ada lagi. Ada satu lagi, 7 semuanya. Satu lagi itu di surah Al-Qiyamah. Wa qila man roko, sakta masuknya, sakta, tapi dia masuk ke nun. Waqila man rokin, man rok. Di sini harusnya apa? Harusnya idgham. Idgham apa harusnya? Ya. Waqila marroko, harusnya gitu ya. Nun ketemu ro. Tapi biar jelas, kan artinya man, siapa? Rok, yang meruqyah. Waqila, dan dikatakan man, siapa? Rok, yang meruqyah. Jadi orang faham, man roko, orang faham. Tapi kalau marrok, jadi seolah-olah jadi kalimat marrok. Bukan man rok, siapa yang meruqyah, tapi marrok. Orang fahamnya nanti salah. Makanya di sini wajib disaktahkan. Ketika dia saktah, maka bunyinya nun.
Nggak boleh dia ro langsung. Wa qila man raqa. Nah, itu juga masuk ke idhar mutlak dari sisi yang lain ya. Bisa kalau saktah dari sisi apa? Dari berhenti yang tanpa bernapas itu saktah. Tapi dari sisi kita baca nunnya bukan idghamnya itu masuk ke idhar mutlak. Jadi ada 7 semua. Yang satu kata adanya di ada 4 ya, dunya, sinwan, qinwan, bunyan. Tambah kolom di wasal tuh Yasin dengan wal Qur'anul Hakim, satu nun dengan wal qalam, dan satu lagi waqila man raqa. Ini penjelasannya kita tulis di buku 4. Kita belum pelajari. Ada lagi pertanyaan? Kita putar tajwid. Ya, 2 ketukan. Tapi kalla bal rona. Yang penting sebenarnya sih jangan masuk ke ro aja. Kalla bal rona. Sekalipun ada riwayatnya. Yang lain juga ada. Saya pernah mendengar guru saya bacanya waqila marraqa. Tapi dia baca qiraat yang lain. Berarti enggak kopi ya, kejali ya. Enggak. Ya bagi riwayat yang lain. Tapi kan kita sedang belajar hafaz. Yang kita pelajari hafaz. Ya. Kita mau boro-boro yang lain. Hafaz saja kita belum menguasai. Ya. Di Yaman itu dulu syaratnya kalau mau ikut qiraat yang lain, syaratnya hafaz sudah harus mutkin. Dia harus hafal 30 juz dengan mutkin baru boleh belajar itu. Kalau enggak disuruh selesaikan dulu hafalan hafaznya. Dan qiraat yang lain juga sebenarnya mah enggak semuanya beda. Ada yang sama kondisinya, hanya kalimat-kalimat tertentu saja yang beda. Saya perhatikan ada di Iskarima di mana itu? Solo ya, atau ada pesantren Iskarima ya. Ya. Itu ada imamnya di situ, saya lihat di YouTube, dia membaca riwayat kumbul namanya. An Ibnu Katsir katanya. Dia mad silahnya itu mad silah kubra dengan mad jaiznya cuma 2 rakaat saja. Kalau kita kan ya ayyuhalladzina amanu. Ya kita mad jaiz munfasil 4 sampai 5. Tapi kalau dia saya dengar cuma 2 rakaat saja. 2 rakaat. Iya. Kemudian hi juga kalau tidak salah dipanjangin itu. Fihi kalau fi kan pendek ya. Dia bisa lihat di YouTube. Kalau kita lihat yang lain, subhanallah ya. Orang punya kemampuan begitu luar biasa. Tapi tidak semua orang. Allah itu tidak semua orang bisa di situ. Karena kalau bisa di situ, yang ngurusin yang lain siapa nantinya? Makanya setiap orang kemampuannya beda-beda. Punya keahlian beda-beda. Setiap orang. Si fulan di sini ahli, tapi tidak ahli di sini. Makanya yang menghafal Quran, pesantren Quran juga itu nanti hasilnya tidak 100% sama nantinya. Ada orang yang mungkin bisa hafal menguasai cepat itu, ada mungkin yang tidak selesai. Tidak selesai. Enggak berubah makna menurut riwayat dia. Ini kan kalau menurut kita mungkin berubah makna. Kalau yang hafaz, kalau menurut hafaz berubah makna. Antara manrok dengan marrok berubah makna. Tapi ini kan riwayat yang lain. Kalau riwayat yang lain nggak merubah makna menurut mereka. Iya. Baik, ada lagi? Saktah ada berapa dalam Al-Quran? Masih ingat? Ada berapa saktah? Ada. Kalau Al-Kahfi gimana? Masih ingat gak cara baca Al-Kahfi gimana? Bisa berapa cara Al-Kahfi?
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Berhenti. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Jadi tidak harus dilanjut, tidak harus dibaca lanjut. Boleh di situ berhenti. Kadang ada orang yang harus dilewatin. Kalau dilewatin juga boleh, silakan cara kedua. Tapi cara yang pertama juga boleh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nafas biasa. Lanjut. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu dan seterusnya. Nah, itu di waqaf. Ada di wasol. Kalau di wasol wajib ada sakta. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi sakta itu untuk menghindari ikhfa. Karena kan di situ ada iwajan, tanwin kan, ketemu dengan qayyima, ketemu dengan qaf, jadi ikhfa. Tidak boleh Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Enggak boleh diikhfakan. Maka untuk menghindari ikhfa itu bisa dua caranya. Bisa berhenti di iwaja, mad iwad, lanjut, atau bisa mad iwad kemudian di tanpa nafas sebentar kemudian lanjut lagi diwakofkan apa diwasolkan bisa diwakof gitu. Sama dengan yasin, di yasin juga bisa dua, bisa diwakofkan bisa diwasolkan. Kenapa? Karena ayatnya panjang. Kalau di surat yasin apa bunyinya lupa saya. Ayat sebelumnya apa ada di situ tertulis nggak? Di ayat panjangnya enggak ada. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Karena ada dua kata di situ, ada dua perkataan. Yang pertama perkataan malaikat katanya, perkataan malaikat. Yang kedua perkataan manusia. Perkataan manusia yang pertama. Apa sih siapa yang membangunkan saya dari tidur saya? Sebelumnya apa ya? Lupa saya. Ayat 52 tah itu Yasin? 52 ya. Membahasana ya. Membahasana min marqadina itu tanda tanya tuh. Tanda tanya. Siapakah yang membangunkan saya dari tidur saya? Tanda tanya. Cuma kan kalau baca Quran nggak pakai intonasi begitu. Dalam Al-Quran itu cara bacanya datar aja kita. Padahal kalau kita di bahasa kita itu ada tanda tanya. Seperti hal. Apa arti hal? Apakah? Berarti nanya kan? Kalau ini berarti ada tanda tanya. Tidak tanda tanya berarti intonasi nanya. Kamu pulang. Nah gitu kan? Kamu mau pulang? Enggak. Kamu mau pulang. Datar. Dia nanya apa enggak itu? Kan? Tapi kalau baca Quran mah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau pakai nanya. Hal ataka hadithul ghasyiyah gitu. Jadi tanda tanya. Cuma kalau Quran mah enggak. Kalau terjemahkan apakah sudah datang kepadamu informasi tentang kiamat? Kan gitu kan. Tapi kalau baca Quran mah datar aja. Kalau orang Arab itu ngomong ada pertanyaan gitu. Enggak ada datar mah. Semua juga ada intonasi. Ada intonasinya. Wa in tadhhab. Wa in tadhhab. Ah gitu kan. Artinya kamu mau pergi kemana? Pasti ada intonasi kalau ada. Tapi intonasinya beda dengan saya. Agak ini sih. Kalau dia kan enggak. Iya. Mungkin intonasinya beda-beda. Beda itu. Tapi ada intonasinya. Sekalipun mungkin berbeda intonasinya ya. Kalau Sunda kan badai ke mana? Ah gitu kan. Badai ke mana? Berarti intinya kayak gitu melengkungnya kan. Beda melengkungnya. Kalau ini Palembang gimana? Kayak sih. Oh ya?
Ah, nak kemana? Ini apa kalau Sunda tadi? Balik ke mana gitu kan? Gitu deh nadanya tuh. Kalau Sunda. Ya setiap intonasi mungkin beda-beda. Arab juga. Orang Arab tuh kalau assalamualaikum dia nadanya assalamualaikum gitu. Kalau orang kita mah assalamualaikum panjang kunya. Ya. Assalamualaikum. Kadang gitu. Assalamualaikum gitu kan? Ya, itu nadanya beda. Assalamualaikum. Orang Arab begituin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Kalau kita mah kadang kumnya panjang. Kalau mah nggak ada mad nggak ada apa di situ tuh. Ya, assalamualaikum. Ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Ya, beda-beda intonasinya. Sebenarnya kalau kita tadabbur ayat Al-Quran, nikmat. Waktu yang paling pas untuk tadabbur, untuk memahami itu sebelum subuh. Ketika orang sedang pada tidur, ya, jempling. Jadi kita bisa fokus. Pikiran juga enggak kemana-mana kita. Beda dengan siang hari. Kalau siang pekerjaan udah masuk semua pikiran. Mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Jadi kalau tadabbur siang itu agak ini. Gitu. Ya makanya kalau bisa mah kita siapkan waktu sebelum subuh tuh. Jam 3 pokoknya bisa ngomongkan 4 amalan. 1 sholat malam. Habis sholat malam terserah berapa rakaat ya. Istighfar. Habis istighfar tambah dengan zikir dan seterusnya, berdoa. Kemudian ada sisa waktu sampai subuh ngaji. 4 amalan tuh. Kalau bisa rutin aja subhanallah itu. Kalau 2 jam sebelum subuh aja luar biasa. Bisa tilawah 1 jam. Qiyamul lail, kemudian zikir dengan doa 1 jam lah. Gitu. Sisa 1 jam buat tilawah. Dapat 2 juz. Sebelum subuh 2 juz. Itu terasa sekali. Kalau subuh waktunya cepat. Sekarang jam 5, berarti bangunnya jam 5 ya? Pergerakan subuh itu dari jam 3 ke jam 4 itu cepat. Iya terasanya. Iya. Ya. Rasanya gitu. Maka agak ada ini kan. Jam tidur tuh sebenarnya ternyata ya saya lihat tuh di YouTube tuh. Jam tidur yang paling bagus itu memang seperti kata Nabi. Kamar mandi aja. Rasul tuh nyuruhnya pada Isya itu tidur cepat. Bahkan makruh hukumnya katanya kalau pada Isya ngobrol. Kecuali kayak ngaji begini ya. Kalau ngobrol begitu makruh. Lebih baik tidur aja. Kenapa tidur? Biar bisa bangun malam. Karena kalau tidur jam 1, sekalipun sudah tidur 4 jam sampai jam 5, itu siangnya ngantuk tuh. Beda dia. Ternyata ada kualitas-kualitas tidur itu. Jadi tidur itu jam 9 sampai jam 12 itu sudah cukup sebenarnya. Atau 4 jam 8 sampai 12 sebenarnya. Cuma karena nggak terbiasa kita pusing aja. Artinya kita pernah saya ceritakan, saya pernah ikut acara dengan salah seorang ustadz di Puncak tuh. Acaranya se-Indonesia. Namanya Mukhayyam Quran Nasional saat itu. Mulai Qiyamul Lail jam 12. Jadi sholat malam jam 12 sampai subuh. Aktivitas kita itu 10 hari di Puncak itu hanya ngaji dan setoran aja. Nggak ada yang lain. Nggak ada orang yang berani nyetel TV itu sekalipun ada TV di situ. Ngaji aja. Nggak ada yang tidur siang satupun, nggak ada. Jadi siang-siang itu udah yang di bawah pohon, yang dekat batu, yang di ruangan, yang itu semuanya berpencar pada ngaji masing-masing. Ngapal itu. Puncak kan? Di Puncak ya kan, Adam tuh di Cianjur tuh. Lupa saya namanya hotel apa gitu. Jadi di ini selama 10 hari. 10 hari. Kemudian Ustadz tuh komitmen bagus, alhamdulillah dia. Di jam 12 sudah ada di musola, Ustadz itu. Udah Allahu Akbar, sekalipun peserta ada 1-2, beliau sudah mulai. Itu kita tidur dari jam 9 doang. 9 sampai jam 12, cuma 3 jam. Selama 10 hari. Alhamdulillah nggak ada kawan-kawan yang sakit, satupun nggak ada. Artinya sebenarnya kalau kita dibiasakan, biar menjadi jam biologis kita, itu bisa sebenarnya mah. Saya 10 hari, alhamdulillah bisa tuh di sana. Tapi kayak kita sedang di planet lain gitu. Kayak kita di dunia lain. Jam 9 tidur, jam 12 bangun, udah qiyamul lail. Ketika orang-orang jam 12 baru mau tidur. Kita sudah istirahat, sudah qiyamul lail. Sampai subuh. Itu kawan-kawan awal-awal itu, ya karena kita nggak biasa ya. Awal-awal itu
sholat malam itu ada dua kemungkinan. Ada yang ngejengkang ke belakang, ada yang ngejengkangnya ke sini. Itu Masya Allah pas awal-awal. Tapi ketiga, keempat, kelima udah mulai tegak loh badannya itu. Sudah ini. Oh saya aja ngantuk gitu. Ya. Tapi Ustadz itu subhanallah beliau sudah, karena sudah terbiasa sholat malam, Ustadz itu udah biasa aja gitu. Dan beliau hafidz Quran, jadi surat apapun lurus saja. Ustadz itu nadanya biasa aja nadanya mah. Nada datar gitu, enggak ini apa ini sesudah supaya gitu. Biasanya nadanya mah datar. Tapi hafalannya subhanallah, mungkin dia hafidz Quran sejak kecil. Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf. Kalau ngasih ini apa ini nasihat itu pindah. Kadang kita makan ngasih nasihat itu lagi itu. Beliau itu karena banyak ayat yang beliau hafal, hari ini nasihatnya ini, besok ini. Semuanya dari Quran semua, beda-beda. Jadi enak itu ngedengarnya itu. Ya, karena beliau hidup bersama Quran, tak khusus di Quran. Namanya Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC dari Demak atau dari mana gitu, dari Jawa misalnya. Udah lama tinggal di Jakarta. Jadi ternyata jam 9 sampai jam 12 itu sudah cukup tidur. Cukup sebenarnya. Karena jam yang paling bagus katanya sebelum jam 12 tidur tuh. Iya. Jam 11 sampai jam 1 itu sedang proses apa gitu badan kita. Membersihkan, lupa saya di YouTube saya lihat. Ada jam-jamnya, siklus nada. Makanya katanya kalau tidur terlalu malam itu cepat tua katanya. Kemudian kalau pengen awet muda tidurnya jam 8. Jadi istirahatnya cukup. Dan cuma kita makan jarang-jarang. Yang sekarang aja jam 9:30 belum tidur kan? Bisa tidur soalnya. Iya. Nanti pulang ke rumah juga nggak bisa langsung tidur. Lembur. Iya. Kalau lihat HP apalagi nih agak nambah-nambah. Anis. Iya. Iya. Saya juga pulang ke rumah lihat YouTube nih Anis nih. Lihat lagi Anis. Iya gangguannya banyak. Ya cari informasi baru. Kalau Ramadan ya sebulan terakhir itu orang pada bisa itu. Ya, suasana tidur dulu jam 12 bangun. Iya. Bisa. Minimal coba aja, minimal kita lakukan saja tuh sedikit-sedikit 4 aktivitas tuh sebelum subuh. Saya selalu bilang ke ini ibu-ibu di sana yang ikut program tahfidz, diusahakan mulai menghafalnya jam 4 gitu. Tapi bangunnya jam 3. Biar ada 4 aktivitas yang bisa dilakukan tuh. Karena Al-Quran itu dia dalam hadis Nabi akan memberikan syafaat kan. Tetapi syafaatnya itu Al-Quran hanya bilang begini, kata Quran, ya Allah akulah yang membuat dia tidak tidur di malam hari. Oh berarti baca Qurannya malam berarti. Malam hari berarti. Makanya porsinya harus kita berikan. Jadi kalau sebelum subuh itu kita ngasih makan ruh. Jadi ruhnya udah sarapan. Nanti setelah subuh baru yang sarapan siapa? Jasmaninya. Pakai uduk biasanya. Ya uduk untuk jasmani nih. Tapi untuk ruhiyah kita sebelum subuh. Udah sholat malam, udah zikir, udah tilawah Al-Quran. Padahal udah pensiun. Kenapa gak bisa? Iya. Harusnya bisa. Kalau udah nggak ada pikiran yang lain kan, kalau udah pensiun mah. Belajar ilmu tajwid hukumnya wajib kifayah. Apa arti wajib kifayah? Kalau ada orang yang mempelajari ilmu tajwid dan kitanya tidak, kita tidak berdosa. Seperti nyolatin jenazah lah ya. Tapi membaca Al-Quran dengan tajwid fardu ain. Setiap orang harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Bagaimana mungkin dia akan bisa tajwid kalau dia nggak belajar? Itu kan pelajaran kita kan? Ya. Masalahnya ada orang yang tidak tahu hukum tajwid tetapi bisa bacanya. Siapa di antaranya? Para sahabat. Para sahabat itu kan nama-nama tajwid memang sudah ada di zaman dulu. Mad silah, mad wajib, mad jaiz belum ada. Ini ilmu yang kalau zaman nabinya nggak ada, mungkin bisa dikatakan bid'ah secara makna. Secara ini ya bahasa. Itu kan sesuatu yang tidak ada zaman nabinya. Ilmu tajwid zaman nabinya belum ada. Tapi praktek yang mereka mempraktekkan. Ikhfa ditahan, mad wajib dipanjangkan, itu ada mereka prakteknya. Tapi namanya mad apa belum ada.
gitu. Maka untuk mempelajari yang nama-nama ini fardunya kifayah. Tapi kalau membacanya dia harus sesuai dengan itu. Cuma jarang-jarang seperti itu, jarang-jarang. Saya dulu di Taman Cilegon ada ibu-ibu, nenek-nenek sih ya, bacaannya bagus. Akhirnya karena kita perlu untuk guru, dulu itu zaman awal-awal kita ngebuka di sana, akhirnya kita minta beliau untuk jadi guru. Ternyata beliau bagus bacaannya saja, teorinya nggak tahu. Iya, jadi ketika menjelaskan tajwid nggak bisa ngejelasin ke murid-muridnya, nggak bisa. Tapi pas dia bacanya bagus. Pokoknya begini bacanya. Iya, pokoknya begini aja, dari sana begini gitu bacanya. Iya, kayak anak-anak baca Quran, kan dia belum belajar tajwid, tapi udah tahu bacaannya, karena dia kan niru anak-anak, niru gitu. Ini namanya ikhfa idgham. Yang mungkin belum bisa namanya, tetapi dia bacanya udah bagus. Begitu. Jadi menguasai ilmu tajwidnya atau belajarnya itu fardu kifayah. Tetapi kalau membacanya sesuai tajwid itu fardu ain. Fardu ain itu hubungannya dengan pribadi masing-masing. Kalau kifayah kan jama'i ya. Ada setiap orang wajib membaca Quran itu. Sehingga setiap orang wajib belajar Quran. Setiap orang tuh. Biar dia standar bacaannya. Kalau belum standar terus saja belajar. Sampai standar. Standar juga terus saja belajar. Karena ilmu Quran mah nggak berhenti-berhenti. Masih banyak. Ya. Tajwid selesai, ada lagi yang lain lagi. Jadi nggak akan pernah berhenti. Ya, kita di Taman Cilegon kita buat buku 4 kan selesai. Nah, kita ajak mereka untuk mempelajari isinya, tapi melalui tahfidz. Nah, kita buat metode Al-Azzam namanya, metode menghafal Quran. Itu ada hafalannya dapat gitu, tarjamahnya dapat, arti perkataannya dapat, tafsirnya dapat. Jadi agak-agak lambat memang ininya, karena kita membahas tafsirnya. Alhamdulillah ibu-ibu sekarang dimulai setelah Ramadan, berarti bulan apa itu? Bulan Syawal ya. Hampir 4 bulan ke sini nih. Itu mereka sudah ada yang sampai Al-Ankabut dari As-Sajdah kita menghafal Sajdah, Luqman, Rum, Al-Ankabut. Ibu-ibu udah mulai setoran saya Al-Ankabut 4 surat. Jadi saya buat begitu ini ya. Nanti masuk ke Al-Ahzab dan seterusnya sana. Mudah-mudahan kita juga kedepannya bisa menghafal nih. Kalau menghafal, jadi biar nggak selesai bersama Quran terus saja. Jadi bersama Quran proyek hidup, kita buatnya proyek hidup. Jadi selama hidup terus bersama Quran sampai mati. Kalau udah mati ya udah selesai. Makanya 30 juz itu saya kasih informasi ke ibu-ibu, mungkin 10 tahun mungkin lebih kata saya. Pokoknya kita bersama Quran nggak berhenti. Terus saya bersama Quran. Selesai taksin masih ada tahfidnya. Tahfidnya selesai masih ada tafsirnya tuh, masih banyak, berhenti jadinya. Tapi ini kita jadikan proyek hidup gitu. Tapi sudah jam 10 kurang ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.